Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Valentine, PMC 1C091905. Ini saya akan melanjutkan materi dari akuntansi keuangan lanjutan 1, yaitu dari bab yang keempat tentang konsolidasi dengan akuisisi yang melebihi nilai tercatat ekuitas. Sekarang ini kan kita masuk ke bab 4. Nah, bab ini beda dari bab 3 yang kemarin. Itu yang kita bicarakan akuisisi, di mana nilai akuisisi yang diserahkan perusahaan itu pengakuisisi sama dengan nilai tercatat. Nah, yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, sederhananya perusahaan itu mengakuisisi memberikan imbalan yang sama nilainya dengan yang tercatat dari ekuitas yang diambil alih atau ekuitas dari perusahaan anak. Nah, kalau sekarang itu yang kita bicarakan bagaimana kalau mengakuisisi yang dilakukan pengakuisisi itu dengan menyerahkan nilai akuisisi yang melebihi nilai tercatat. Prosedur konsolidasi dalam praktiknya itu jarang akuisisi itu dilakukan oleh perusahaan pengakuisisi dengan menyerahkan nilai akuisisi yang sama dengan nilai tercatat. Perusahaan pengakuisisi itu biasanya akan melakukan uji kelayakan atau disebut dengan due diligence. Lalu apa yang akan dilakukan oleh perusahaan terhadap suatu perusahaan yang diakuisisi, maka dia akan melakukan uji kelayakan. Nah, ada beberapa hal yang harus dia lakukan pengujian itu sebelum memutuskan apakah dia mengakuisisi atau tidak. Itu misalnya yang pertama prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi, lalu kondisi industri secara umum, dan nilai strategis bisnis, kualitas manajemen, dan tentunya itu nilai wajar dan aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan itu akan diakuisisi secara pembuatan pelaporan keuangan konsolidasian. Itu prosesnya hampir sama dengan bab 4, cuman ada perbedaan. Nanti di jurnal eliminasi ada beberapa akun yang muncul yang tidak kamu temui ketika kita bicara akuisisi nilai tercatat. Nah, oke, kita mulai ini dari contoh kecil. Itu ada ilustrasi tanggal 1 Januari 2015, PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1,5 miliar untuk keseluruhan kepemilikan pada PT Andalas. Nah, nilai investasi itu 1,5 miliar merupakan nilai wajar dari hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait dengan PT Andalas. Yang kita catat, itu untuk jurnalnya kita catat investasi pada PT Andalas itu 1,5 miliar, pada kas 1,5 miliar. Dan untuk ini kita lakukan perhitungan untuk melihat selisihnya, bahwa di sini ada selisih atau diferensial antara nilai investasi dan nilai buku itu sebesar 300 juta. Nah, sekarang yang kita lihat itu berdasarkan perhitungan itu maka terdapat diferensial sebesar 30 juta karena PT Nusantara itu mengakuisisi dengan menyerahkan nilai investasi atau nilai akuisisi itu sebesar 1,5 miliar yang melebihi dari nilai tercatat dari nilai ekuitas pada PT Andalas yang sebesar 1,2 miliar. Maka terdapat diferensial 300 juta. Diferensial ini bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu karena perbedaan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih itu berbeda dengan nilai bukunya. Lalu diakibatkan karena goodwill. Oke, lanjut. Berdasarkan PSAK 22 diferensial harus dialokasikan, kemungkinan dialokasikan itu ada dua, ke aset yang diperoleh dan liabilitas yang punya nilai wajar itu berbeda dengan nilai tercatat dan dialokasikan secara ke goodwill. Oke. Dalam kasus PT Andalas dan PT Nusantara itu jika diasumsikan perbedaan nilai investasi dan nilai buku itu disebabkan oleh nilai persediaan yang dinilai lebih tinggi sebesar 50 juta. Dan nilai tanah itu lebih besar dari 250 juta. Maka diferensial masing-masing akan dialokasikan ke persediaan dan tanah sebesar dengan jumlah tersebut. Nah, itu pencatatannya itu kita catat persediaan 50 juta, tanah 250 juta, dan mengkreditkan diferensial atau selisih 300 juta. Maka jelas di sini 300 juta itu tadi diakibatkan dengan perbedaan nilai wajar dan nilai tercatat dari aset berupa persediaan dan aset berupa tanah.
Oke, untuk goodwill, dalam kasus, PT Nusantara itu, bahwa biaya nilai investasi nilai buku dicurahkan oleh goodwill. Maka untuk pengalokasian diferensial pada goodwill itu menggunakan jumlah eliminasi dengan mencatat goodwill 13 juta dan diferensial 300 juta. Menurut PSAK 48, goodwill ini tidak diamortisasikan, tapi goodwill ini akan dilakukan pengujian penurunan nilai jika terdapat indikasi bahwa telah terjadi penurunan nilai aset. Nah, penurunan nilai aset ini terjadi ketika nilai tercatat dari aset tersebut lebih tinggi dari nilai wajar dikurangi dengan penjualan dibandingkan dengan nilai pakai atau hasil investasi di masa mendatang. Oke, lanjut untuk pembelian dengan diskon. Nah, misalkan PT Nusantara membeli PT Andalas seharga 1 miliar, diketahui bahwa nilai tersebut 50 miliar dan 50 miliar lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya, maka terdapat selisih sebesar 400 juta. Maka jurnal yang kita catat itu investasi pada PT Andalas 1 miliar dan mengkreditkan kas sebesar 1 miliar. Dan jurnal eliminasinya itu kita buat saham biasanya dari saham biasa PT Andalas 800 juta dan peroleh laba 400 juta dan diferensial perbedaannya itu ada 2 juta dari investasi pada PT Andalas 1,1 miliar. Nah, untuk jurnal eliminasi saat mengalokasikan diferensial ini kita catat persediaan 50 juta, tanah 150 juta, diferensialnya tadi 2 juta dan keuntungan pembelian aset sebesar 400 juta. Lalu menyusun laporan keuangan konsolidasi yang sesaat setelah akuisisi. Nah, untuk menyusun laporan keuangan sesaat setelah setelah akuisisi, itu ilustrasi sebagai konsolidasi atau akuisisi pemilikan penuh itu ada di sini di gambar 4.3. Diketahui bahwa nilai buku dari aset PT Andalas adalah 1,4 miliar, sehingga terdapat diferensial sebesar 3 juta yang dialokasikan kepada goodwill itu sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi itu sebesar 200 juta. Ini kurang 1 juta dan kerugian asetnya itu 200 juta. Untuk tabel kita dalam laporan keuangannya itu di sini ada total liabilitas dan ekuitas 7 miliar dan untuk nilai buku PT Andalas itu 2 miliar. Nah, untuk jurnal itu yang kita buat pada 1 Januari itu kita catat investasi pada PT Andalas sebesar 1,5 miliar dan kas pada 1,5 miliar. Nah, untuk jurnal yang dieliminasi itu kita catat saham biasa PT Andalas 100 juta, saldo laba 400 juta dan diferensial yang tadi 3 juta. Lalu investasi pada PT Andalas itu 1,5 miliar. Dan untuk jurnal pengalokasian diferensial tadi kita catat sedia 50 juta, tanah 100 juta, goodwill 100 juta dan diferensial 3 juta dan pembangunan dan peralatan itu 60 juta. Nah, untuk kita fokuskan ke pembangunan dan perawatan. Kenapa 60 juta? Padahal itu kan tidak ditambahkan informasi selisih 60 juta. Kecuali ada tambahan informasi bahwa berapa lama sisa dari umur manfaat dari bangunan dan peralatan itu dan berapa lama dari persediaan yang diisi seharusnya 60 juta. Kemudian tanah di sini ada 200 juta. Nah, yang bangunan dan peralatannya tetap dialokasikan itu harus 60 juta. Jadi kita perbaiki dengan cara kita buat jurnal eliminasi itu persediaan 60 juta, tanah 100 juta dan mengkreditkan bangunan dan peralatan itu 60 juta. Setelah itu baru kita masukkan lagi ke kertas kerja konsolidasian. Setelah kita lakukan akuisisi. Di sini di sini baru balance. Ini total asetnya 7,8 miliar dan total liabilitas ekuitas itu 7,8 miliar. Oke, untuk konsolidasi pada periode selanjutnya pada periode setelah akuisisi. Nah, di sini ada ilustrasi PT Nusantara itu mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta
sedangkan PT Andalas mengumumkan pembagian dividen itu sebesar 50 juta. Nah, PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat terkait dari penerimaan dividen tersebut dengan mencatat kas 50 juta pada investasi PT Andalas sebesar 50 juta. Nah, di sini setelah itu kita masukkan ke dalam neraca saldo per 31 Desember 2015. Oke, selama tahun berjalan itu PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta. Dapat diperhitungkan dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi dengan seluruh beban. Maka PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar seporsi dengan kepemilikan atas PT Andalas. Maka catat investasi pada PT Andalas 2 juta dan bagian laba pada PT Andalas itu 200 juta. Nah, untuk menyesuaikan penghasilan PT Andalas karena diferensial yang terkait dengan persediaan terjual sehingga hal tersebut tidak dimiliki oleh PT Andalas pada akhir tahun periode. Oleh karena itu, bagian dari diferensial itu harus dihapuskan dengan mengurangi investasi bagian investasi pada PT Andalas 5 juta dan bagian laba atas PT Andalas 5 juta. Oke, lalu kita perhitungkan kepemilikan ambil pada PT Andalas. Nah, untuk persediaan itu tadi kan diganti dengan 60 juta. Maka di penyesuaian menjadi 50 lalu jadi 31 Desember menjadi 1.595 juta tanah menjadi 200 juta. Nah, persediaan menjadi 60, kemudian kita buat jurnal eliminasi, beban pokok penjual 50 juta, tanah 210 juta, goodwill 100 juta, dan bangunan dan peralatan itu dikredit 60 juta dan diferensial itu sebesar 300 juta. Nah, untuk akumulasi pemilikan kita catat 5 juta dan beban pemilikan 5 juta. Ini untuk kerja konsolidasian dari PT Nusantara dan PT Anak dari hasil yang telah kita perhitungkan tadi. Lalu untuk akuisisi dengan kepemilikan akuisisi bagian, maka nanti itu akan dicatat di bagian ekuitas pada laporan keuangan konsolidasian dan akan muncul yang namanya kepentingan non pengendali. Nah, berdasarkan PSAK 65 tentang pemisahan laporan keuangan, maka laporan keuangan konsolidasi itu harus ada pemisahan yang mana bagian miliknya entitas pengendali atau entitas induk atas ekuitasnya dari perusahaan anak dan mana yang merupakan bagian dari yang tidak dikuasai oleh entitas induk itu namanya kepentingan non pengendali dan itu harus disajikan secara terpisah. Oke, kemudian dalam bagian laporan keuangan laba rugi, penghasilan komprehensif juga ada bagian. Ketika perusahaan melaporkan dia memperoleh laba bersih periode berjalan, sekian maka di situ dirinci berupa bagian yang diatribusikan untuk entitas pengendali dan beberapa laba yang merupakan bagian dari milik kepentingan non pengendali. Nah, dengan modifikasi informasi sebagai berikut, yakni PT Nusantara membeli saham 75% kepada PT Andalas sebesar 1,2 miliar. Nah, pada saat melakukan akuisisi, itu diketahui pula bahwa nilai wajarnya sebesar 300 juta, sedangkan nilai wajar seluruh aset liabilitas itu 1,4 miliar, dan nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1,2 miliar, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi sebesar 300 juta dan yang dialokasikan kepada goodwill 100 juta dan aset yang teridentifikasi lainnya itu sebesar 200 juta. Maka sebagian gambaran di sini sebagian gambaran tadi kita catat di sini perbedaannya ada 300 juta. Dan untuk jurnal yang kita catat itu investasi pada PT Andalas 1,2 miliar dan kas 1,2 miliar. Oke. Lalu untuk jurnal eliminasi itu kita catat saham biasa PT Andalas 800 juta,
saldo laba 400 juta dikali dua 300 juta, pada investasi PT Andalas di kredit 1,2 dan kepentingan non pengendali itu 3 juta. Kalau kita catat, kita mengeliminasikan persediaan 50 juta, tanah 12 juta, goodwill 11 juta, diferensialnya di kredit itu 13 juta, dan bangunan dan peralatan itu 60 juta. Oke, lalu untuk pencatatan jurnalnya itu kita catat kita peroleh kas 37.500.000 dan investasi pada PT Andalas di kredit 37.500.000. Dari perhitungan tadi itu kita masukkan ke neraca saldo. Nah, oke. Setelah kita masukkan ke dalam neraca saldo, selama tahun berjalan, dan melakukan perubahan laba bersih 2 juta yang dapat dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan, lalu dikurang dengan seluruh beban yang dilaporkan. Maka yang kita catat adalah investasi pada PT Andalas itu 150 juta dan bagian laba PT Andalas itu 150 juta. Lalu kita juga mencatat bagian laba atas PT Andalas itu 50 juta, investasi pada PT Andalas juga 50 juta itu di kredit, dan kita juga mencatat investasi pada PT Andalas 5 juta dan memperoleh laba sebesar 5 juta. Oke, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan pencapaian laba bersih sebesar 2 juta. Dapat dihitungkan dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi dengan seluruh beban. Maka kita catat itu investasi 150 juta dan bagian laba pada PT Andalas itu 150 juta. Itu kita perhitungkan kepemilikannya. Oke, kita masukkan, kita jumlahkan, lalu kita akumulasikan penghitungkan eliminasi, dan kita masukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi PT Nusantara dan PT Anak untuk periode 31 Desember 2015. Ini saja yang bisa saya jelaskan.